Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian. Hari ini kita akan memulai pembelajaran tematik. Tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 1, sumber energi, muatan, ilmu pengetahuan sosial. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Pemanfaatan jagung dalam kehidupan sehari-hari. Tanaman jagung termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Jagung memiliki banyak manfaat, misalnya sebagai bahan membuat makanan. Apa manfaat jagung? Jagung dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok, pengganti nasi. Jagung juga kaya akan kandungan protein dan kalium, serta sumber vitamin B dan asam folat. Jagung juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan. Apa saja makanan yang terbuat dari jagung? Coba sebutkan. Nah, berikut 5 jenis makanan yang terbuat dari jagung. Jagung susu keju, ada sup jagung, kemudian bakwan jagung, puding jagung, dan popcorn. Ya, berikut contohnya ada popcorn, puding jagung, dan sup jagung. Sumber daya alam berdasarkan kondisi di Indonesia. Sumber daya alam tersebar di seluruh Indonesia. Sumber daya alam di setiap pulau tidak selalu sama. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kondisi alam. Apa saja ya sumber daya alam yang ada di setiap pulau besar yang ada di Indonesia? Nah, berikut contohnya ada pertama di Pulau Sumatera, banyak pegunungan atau bukit barisan, kemudian pesisir dan rawa. Budidaya tanaman kopi, lada, coklat, karet, dan kelapa sawit. Kemudian kaya akan hasil tambang seperti minyak bumi, timah, dan batu bara. Minyak bumi dan batu bara dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Berikut adalah contoh hasil tambang, batu bara, minyak bumi, dan biji kopi. Kemudian yang kedua di Pulau Jawa. Pulau Jawa memiliki dataran tinggi dan dataran rendah serta pantai. Daerah pegunungan dan dataran tinggi sumber daya alamnya ada berupa teh, kopi, dan kina. Di dataran rendah ada persawahan padi yang tersubur di Indonesia dan di sekitar pesisir pantai terdapat budidaya ikan laut, rumput laut, pertanian garam, dan penjemuran ikan asin. Ya, berikut contoh gambarnya. Ada budidaya pengiringan ikan asin, pembuatan garam, tanaman padi, serta teh. Kemudian lanjut di pulau ketiga yaitu Pulau Kalimantan. Sebagian besar berupa dataran rendah dengan hutan yang lebat. Hutan merupakan habitat alami bagi hewan yang terancam punah. Selain itu, hutan juga dapat dimanfaatkan untuk tanaman berbagai sumber daya alam seperti kelapa sawit, karet, dan rotan. Kalimantan juga kaya akan hasil tambang seperti minyak bumi dan batu bara. Berikut contoh gambar perkebunan kelapa sawit, karet, kemudian pertambangan batu bara, serta hewan yang terancam punah yang ada di Pulau Kalimantan, yaitu orangutan. Selanjutnya pulau keempat, Pulau Sulawesi. Bentang alam berupa dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Dataran rendah terdapat petani padi, jagung, dan pala. Kemudian di dataran tinggi
terdapat perkebunan kopi, serta di daerah pantai terdapat perkebunan kelapa. Berikut contoh gambarnya. Perkebunan kelapa, kemudian perkebunan jagung, dan perkebunan pala. Yang kelima, Pulau Papua. Sebagai besar wilayah berupa hutan konservasi dan hutan lindung. Sagu merupakan salah satu sumber daya alam Papua yang dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Hasil tambang utama seperti tembaga dan emas. Berikut gambarnya. Ada gambar emas, tembaga, nah, bagaimana denganmu? Dari pulau manakah kamu berasal? Apa saja sumber daya alam yang berasal dari daerahmu ya? Baiklah, terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.